Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidaan Khafia, NPM 202207879. Nomor presensi 29. Saya mahasiswi aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Di sini saya ingin membacakan sedikit tentang makalah yang sudah saya buat mengenai perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software system. Bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang masalah. Di masa ini, perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat. Berbagai kemudahan memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dapat kita nikmati dalam hitungan detik. Pada zaman batu, teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Kini telah menjadi kenyataan. Dengan teknologi yang luas ini, kita harus dapat memanfaatkannya. Di antara teknologi informasi yang hampir di setiap tempat kita temukan adalah komputer. Sekarang, komputer sangat berkembang pesat hampir setiap tahun. Komputer selalu mengalami perkembangan. Orang bisa menggunakan komputer di mana saja, seperti di rumah, di kafe, di sekolah, dan di tempat lainnya. Sedangkan model dan desain dari komputer itu sendiri juga mengalami perkembangan. Dulu, apabila orang ingin menggunakan komputer, maka hanya bisa di kantor atau di rumah. Kalau sekarang, mereka bisa menggunakan komputer tersebut di mana saja yang mereka inginkan. Software yang kita gunakan sekarang ini tidak serta-merta muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang dalam evolusinya. Hal ini munculnya komputer mungkin dapat dilihat dalam kilas balik sejarah sejak digunakannya abacus ditemukan di Babilonia atau Irak sekitar 5.000 tahun yang lalu sebagai alat perhitungan manual yang pertama, baik di lingkup sekolah maupun kalangan pedagang. Saat itu pada periode selanjutnya telah banyak ditemukan alat-alat hitung mekanikal sejenis yaitu Pascalin yang ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642, arithmometer oleh Charles Xavier Thomas de Colmar pada tahun 1820, Babbage-Foley oleh Charles Babbage pada tahun 1822, dan Hollerith oleh Hermann Hollerith pada tahun 1889. Semuanya masih berbentuk mesin sepenuhnya tanpa tenaga listrik. Ukuran dan kerumitan strukturnya berdasarkan atas tingkat pengoperasian perhitungan yang dilakukan. Berulah pada tahun 1940, era baru komputer elektronik dimulai sejak ditemukannya komputer elektrik yang menerapkan sistem aljabar boolean. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari software? Yang kedua, apa pengertian dari operating system atau OS? Ketiga, ada berapa banyak OS yang sering digunakan? Keempat, apa pengertian dari aplikasi software? Apa saja aplikasi software yang sering digunakan di operating system? Berikutnya, tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan masalah untuk studi ini adalah: yang pertama, mengetahui pengertian dari software. Kedua, mengetahui pengertian dari operating system atau OS. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis software. Keempat, mengetahui berapa banyak OS yang sering digunakan. 5. Mengetahui aplikasi software yang sering digunakan di operating system. Bab 2 atau landasan teori. Pengertian software. Software disebut dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Kebanyakan masyarakat saat ini membagi komputer menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah hardware, yang merupakan perangkat fisik yang ada di dalam komputer, dan bagian yang kedua adalah software komputer yang memberitahukan hardware
mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Sebagian besar dari software komputer dibuat oleh programmer dengan menggunakan bahasa programan. Programmer menuliskan perintah dalam bahasa programan seperti layaknya bahasa yang digunakan oleh orang pada umumnya dalam melakukan perbincangan. Perintah-perintah tersebut dinamakan source code. Program komputer lainnya dinamakan compiler yang digunakan pada source code dan kemudian mengubah perintah tersebut ke bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer, dan hasilnya dinamakan program executable atau Berikutnya jenis-jenis software. Secara umum ada dua jenis software. Pertama adalah software aplikasi. Software aplikasi adalah software yang dibuat untuk tujuan atau kepentingan spesifik. Contohnya, Notepad untuk text editor, Winamp untuk memutar file audio, dan sebagainya. Kedua adalah operating system. Operating system adalah software yang menjadi tempat semua software aplikasi berjalan. Contohnya adalah Microsoft Windows, Linux, macOS, dan sebagainya. Menurut cara memperolehnya, harga beli dan legalitas. Software dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis pertama adalah freeware. Software yang bersifat freeware dapat digunakan tanpa biaya, namun masih memiliki batasan atas hak cipta pengguna. Jenis yang kedua adalah shareware. Shareware adalah software yang dapat digunakan tanpa biaya dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut selesai, pengguna diberi pilihan apakah akan melanjutkan menggunakan software tersebut dengan konsekuensi membayar atau tidak menggunakan lagi software tersebut. Beberapa contoh dari shareware ini misalnya Stylic XP, Windows Blink, WinRAR, dan sebagainya. Ketiga, proprietary software. Intinya, proprietary software itu hampir sama dengan barang yang bisa kita beli di pasar. Jika ingin menggunakannya, kita harus membelinya. Proprietary software sangat dibatasi oleh hak cipta. Jenis keempat yang mulai populer adalah open source software. Berbeda dengan jenis software sebelumnya, open source software memberikan kebebasan kepada kita untuk mengubah sesuai dengan kebutuhan, dan mendistribusikan kembali, baik software aslinya maupun yang telah kita ubah. Berikutnya, pengertian operating system atau OS atau sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS. Sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer atau memori komputer dalam hal ini adalah hard disk, bukan memori RAM. Jadi hard disk yang dimaksud bukan RAM. Pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling teks, dan antar muka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda.
fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses kepada sistem file. Jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer akan mengatur jadwal yang tepat, sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lainnya. Berikutnya, jenis-jenis operating system atau sistem operasi. Pertama, Microscope Windows. Microscope Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pada bulan November tahun 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, atau bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS versi 2X, versi 3X juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 31 merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai pengguna sistem operasi hingga mencapai 90%. Perkembangan Microsoft Windows yang pertama MS-DOS. MS-DOS singkatan dari Microsoft Disk Operating System adalah sebuah sistem operasi yang sangat banyak digunakan oleh komputer IBM PC atau yang kompatibel dengannya. Microsoft membuat MS-DOS sebagai sebuah sistem operasi mainstream, sebelum pada akhirnya menghentikan dukungan MS-DOS secara perlahan ketika mereka membuat sebuah sistem operasi berbasis antarmuka grafis atau yang dikenal juga dengan sebutan GUI atau GUI untuk pasar mainstream yang disebut sebagai Microsoft Windows. Yang kedua, Microsoft Windows 1.0. Microsoft Windows 1.0 merupakan versi pertama sistem operasi dalam dunia sistem operasi berbasis Graphical User Interface atau GUI yang dibuat oleh Microsoft Corporation pertama kali pada tanggal 10 November 1983, tetapi tidak pernah keluar ke pasar publik sebelum bulan November 1985. Yang ketiga, Microsoft Windows 2.0. Microsoft Windows 2.0 merupakan versi kedua dari sistem operasi berbasis Graphical User Interface atau GUI buatan Microsoft Corporation yang dirilis pada 9 Desember 1987. Yang keempat, Microsoft Windows 3.0. Windows 3.0 dirilis pada tanggal 22 Mei 1990. Windows 3.0 memiliki kemampuan dukungan kartu grafis SVGA atau XGA dan juga icon. Microsoft menyediakan SDK atau Software Development Kit, sehingga para developer piranti lunak dapat mengembangkan aplikasi agar mampu berjalan di Windows 3.0 ini. Kelima, ada Microsoft Windows 95. Windows 95 dirilis tanggal 24 Agustus 1945.
Windows 95 sudah terintegrasi dengan 32 bit TCP atau IP, bisa juga disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, dan sudah mendukung jaringan internet dial-up networking dan dukungan plug and play, di mana kita bisa menginstal DVH dengan hanya mencolok kabel hardware-nya. Keenam, mikroskop Windows 98. Windows 98 dirilis pada 25 Juni 1998. Windows 98 dianggap sebagai revisi minor terhadap Windows 95, tapi secara umum dilihat jauh lebih stabil dan dapat diandalkan dibandingkan dengan pendahulunya. 7. Mikroskop Windows 2000. Windows 2000 termasuk ke dalam keluarga Windows NT yang dirilis pada 17 Februari tahun 2000. Windows 2000 ini khusus dibuat untuk kalangan bisnis. 8. Mikroskop Windows Me atau Millennium Edition. Windows Me ini dirilis pada tanggal 14 September tahun 2000 yang disebut sebagai tahun milenium. Windows Me memiliki boot time yang jauh lebih cepat dibandingkan versi sebelumnya dan memiliki fitur sistem restore untuk merestore PC ke titik tertentu jika mengalami permasalahan. 9. Mikroskop Windows XP. Nama XP adalah kependekan dari Experience. Windows XP merupakan penerus Windows 2000 profesional dan merupakan versi sistem operasi Windows pertama yang berorientasi konsumen yang dibangun di atas kernel dan arsitektur Windows NT. Windows XP pertama kali dirilis pada 25 Oktober 2001. 10. Mikroskop Windows Vista. Windows Vista dirilis pada tanggal 30 Januari 2007. Versi ini dibuat untuk pengguna rumahan dan kalangan bisnis. Mikroskop Windows 7. Windows 7 yang dirilis pada tanggal 22 Oktober 2009 ini memiliki keamanan dan fitur yang baru. Di antaranya adalah zoom list, taskbar yang membuka program dengan tampilan kecil, Windows Media Player 12, Internet Explorer 8, dan lain-lain. 12. Mikroskop Windows 8. Windows 8 diluncurkan pada 26 Oktober 2012. Windows 8 mempunyai fitur seperti desain aplikasi Windows 8 UI yang bisa dibuat dari bahasa pemrograman apa saja seperti HTML atau CSS, JavaScript, C, C++, pagar, dan lain-lain. Hilangnya tombol Start digantikan oleh layar mulai dan Charm. Kompatibel dengan arsitektur Intel, AMD, dan ARM atau khususnya tablet. 13. Mikroskop Windows 10. Windows 10 adalah versi terbaru dari semua software Windows dengan segala kecanggihannya. Membuat satu dari sekian software operating system ini banyak digandrungi oleh masyarakat. Simple, menarik, dan canggih. Dirilis pada 29 Juli 2015 dan pada November 2015, Threshold 2 dari Windows 10 dirilis ke publik. Software yang umumnya digunakan di Windows, Linux, dan Macintosh atau macOS. Mikroskop Windows atau Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Word dan PowerPoint. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah perangkat lunak editor buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader untuk perangkat lunak mengolah gambar atau foto. Berikutnya Windows Media Player. Windows Media Player adalah perangkat lunak pemutar musik, video, dan gambar atau foto buatan Microsoft
Windows Media Player merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Berikutnya, Adobe Acrobat. Adobe Acrobat adalah perangkat lunak pertama yang mendukung Portable Document Format atau PDF milik Adobe System. Sejenis format data dokumen terdiri dari Adobe Reader yang hanya dapat menampilkan dan mencetak dokumen dan tersedia secara cuma-cuma. Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dan menggunakan mesin rendering WebKit. Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan Chromium. Berikutnya WinRAR. WinRAR adalah sebuah shareware pengarsipan dan kompresi oleh Eugene Rosal. Pocket RAR, sebuah versi untuk Pocket PC, tersedia secara freeware. WinRAR dapat mengkompresi atau memadatkan file yang ingin dikompresi hingga 46% atau 40%. Linux atau LibreOffice merupakan sebuah paket aplikasi perkantoran yang bersifat free software. Paket tersebut termasuk komponen-komponen pengolah kata atau word processor, lembar kerja atau spreadsheet, presentasi, ilustrasi vektor, dan gudang data atau database. Tidak beda jauh dengan Microsoft Office. GIMP, aplikasi image editor berbasis GNU atau GPL yang berfungsi untuk mengedit gambar dan memanipulasi sebuah objek berupa gambar. Sama halnya dengan Adobe Photoshop, GIMP mengenal berbagai jenis format image, di antaranya GIMP dapat membuka file PSD yang kita kenal hanya bisa dibuka melalui Adobe Photoshop. Audacious, aplikasi pemutar musik yang sangat ringan dan mudah. Kita juga dapat memainkan file-file video seperti FLP, MOV, MPG, dan DSP. Ocular merupakan universal viewers berbagai dokumen berbasis KPDIF. Ocular menggabungkan fungsi yang sangat baik KPDIF dengan fleksibilitas yang mendukung berbagai jenis dokumen, di antaranya file PDF, PostScript, DJVU, EPUB, CHM, XPS, dan lain-lain. Widget, sebuah aplikasi download manager, didesain dengan interface GUI. Widget berfungsi sebagai manajer dari file yang kita download agar bisa diselesaikan dengan cepat dan file yang di-download tidak mengalami kerusakan. Atau macOS atau iWork. iWork adalah sebuah paket peranti lunak buatan Apple komputer yang memiliki fungsi yang mirip dengan Microsoft Office. Paket ini terdiri dari dua peranti lunak, Pages untuk membuat dokumen surat dan sejenisnya, Keynote untuk membuat presentasi. Sebelum iWork dikeluarkan, ada rumor yang mengatakan bahwa ini merupakan revisi terakhir dari Apple atas paket peranti lunak yang pernah mereka kembangkan bernama Apple Work. Namun pada saat tanggal munculnya iWork, program-program yang disediakan tergolong lebih sederhana dibanding program-program yang sudah ada di dalam Apple Work. Bahkan kemiripannya dengan Microsoft Office hanya karena kegunaan peranti-peranti yang tersedia saja yang setara dengan Office. Namun fitur-fitur yang tersedia juga tergolong sangat sederhana. Sebaliknya, iWork dirancang untuk bekerja secara dinamis dengan paket peranti file yang juga dibuat oleh Apple. Pixelmator adalah editor gambar yang sempurna dan memiliki fitur dasar dan lanjutan untuk menciptakan dan menyentuh ulang foto. Antarmuka, bahkan pintasan papan ketiknya mirip dengan Photoshop, namun harganya jauh lebih murah. Dropbox adalah layanan penyedia data berbasis web yang dioperasikan oleh Dropbox Inc. Dropbox menggunakan sistem penyimpanan berjaringan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan berbagi data serta berkas dengan pengguna lain di internet menggunakan sinkronasi data. Box adalah aplikasi pemutar lagu di macOS. Keunggulan utama Box terletak pada luasnya jenis file yang bias diputar seperti FLAC, WMA, ALAC, OGG, lossless, atau lossy tidak menjadi masalah. Safari adalah sebuah peramban web buatan Apple Inc. yang awalnya ditujukan khusus bagi sistem operasi macOS. Safari dipasang bersama dengan Mac OS X dan merupakan peramban web
bawaan di sistem operasi tersebut sejak Mac OS X P10.3. 3. Penutup. Kesimpulan, perkembangan software dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya, software bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu, software diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam perhitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, software ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Oleh karena itu, kata dasar software berasal dari kata software, yang berarti menghitung, dengan kata lain komputer berarti alat penghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Kecerdasannya, logika matematikanya yang sangat spesial membuatnya mampu menciptakan sebuah mesin yang dia sebut dengan nama Analytical Engine pada tahun 1882. Sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat perhitungan umum. Di antara teknologi informasi yang hampir di setiap tempat kita temukan software, sekarang software sangat berkembang pesat. Hampir setiap tahun, software selalu mengalami perkembangan. Orang bisa menggunakan komputer di mana saja, di rumah, di kafe, di sekolah, dan di tempat lainnya. Sedangkan model dan desain dari software itu sendiri juga mengalami perkembangan. Dulu, apabila orang ingin menggunakan komputer, maka hanya bisa di kantor atau di rumah. Kalau sekarang, mereka bisa menggunakan komputer tersebut di mana saja yang mereka inginkan atau yang biasa disebut dengan laptop. Saran, untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Diharapkan dengan adanya teknologi komputer dan softwarenya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan sebenarnya, yang mampu mempercerdas bangsa, bukannya untuk menghancurkan moral-moral bangsa. Kemajuan komputer software di masa mendatang diharapkan dapat membantu semua jenis pekerjaan manusia sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat. Karena di masa depan teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dikerjakan dengan sistem komputerisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.